Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Anak-anakku yang salih dan salihah, kelas 7 dan kelas 8 SMP IT Bina Ilmu, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik anak-anak, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini agenda kita setiap Jumat rutin, jangan sampai lupa ya. Kita taklim di Masjid Muhammad Ramadan ya, untuk anak-anak SMP IT Bina Ilmu Pemalang. Dan materi yang akan kita sampaikan melanjutkan materi kemarin yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Umair hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga, memberi hidayah kepada beliau. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin Ustaz Abu Umair menyampaikan ya bahwasanya setiap ya yang muda-muda ya, apalagi seperti kalian usianya itu lagi puber, lagi masa transisi, banyak mengalami kegalauan biasanya. Apalagi kalau yang sudah punya istilahnya kecenderungan terhadap sesuatu, nanti dia akan biasanya galau ya, istilahnya gelisah ketika menghadapi sesuatu. Dan solusinya yaitu satu. Siapa yang bisa menyebutkan solusi tersebut kemarin yang disampaikan Ustaz Abu Umair? Ya, yang Bani ada? Silakan Haman. Iya betul, Masya Allah. Berpegang teguh dengan ajaran agama. Kuncinya cuma satu, agar kalian selamat dari permasalahan yang pasti dihadapi oleh setiap pemuda ataupun pemudi, remaja ataupun remaji, yaitu kalian harus kembali ke agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan nilai-nilai agama, mengamalkan akhlak yang mulia. Baik, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan ya, materi tentang problematika remaja di sini. Di sini penulis yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dia mengatakan, "Wa idza kana ad-dinu la yaqumu illa bi ahlihi fa inna 'alaina ahlal Islam wa 'amalata liwa'ihi an naquma anfusana awalan linakuna ahlan lil qiyadah wal hidayah." Karena agama ini, anak-anak sekalian, ya, agama ini tidak akan mungkin tegak kecuali ditegakkan oleh orang-orangnya, pemeluknya. Tentunya yang menolong agama Islam, yang menyebarkan agama Islam, kira-kira orang Kristen, orang Yahudi, atau orang Islam sendiri? Orang Islam sendiri ya. Karena kita sebagai seorang Islam yang tentunya akan meninggikan, ya, akan menyebarkan agama Islam ini, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah, sehingga Allah akan menjadikan kita pemimpin di muka bumi ini, ya, khalifah fil ardh. Mau tidak jadi khalifah fil ardh? Mau tidak? Kita semua itu khalifah ya. Semua orang-orang beriman itu khalifah fil ardh, yang akan memakmurkan bumi ini. Memakmurkan dengan kemaksiatan atau ketaatan? Ketaatan ya. Bumi ini ya akan senantiasa baik, akan senantiasa lestari kalau kita manusia yang tinggal di dalamnya itu senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat ini ya. Bumi ini akan senantiasa baik, akan senantiasa lestari ya, akan senantiasa baik tatkala kita menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, maka Allah akan
Sudah selesai bicara? Ada yang ketinggalan? Satu lagi. Kita perhatikan baik-baik. Kalimatnya tidak harus persis sama Ustaz. Yang penting intinya, ya. Yang penting intinya. Bumi ini akan senantiasa baik, akan senantiasa lestari kalau kita menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ya, bumi ini akan binasa, akan hancur, ya, akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita suka berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Dan anak-anakku sekalian, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang-orang yang selalu, ya, gemar melakukan ketaatan? Kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan, "Alaina an nata'allama min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ma yu'ahhiluna lil qawli wal 'amali wat tawjihi wad da'wah." Ya, cara agar kita menjadi orang-orang yang suka gemar melakukan ketaatan adalah dengan kita mempelajari Kitabullah. Kitabullah itu apa? Kitabullah itu apa? Novel. Quran bukan, ya. Al-Qur'an. Kitabullah Al-Qur'an, ya. Salah satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua, ya. Kalau kitab-kitab yang Allah turunkan ada berapa nih? 4. Apa saja? Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Salah satu kitab yang Allah turunkan, Al-Qur'an, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang paling sempurna. Kita pelajari, ya, alhamdulillah di sekolah kita kalian diajari, ya, diajari untuk membacanya dengan baik, kemudian menghafalnya, dan kalian juga diajari makna-makna dari kandungan ayat tersebut. Kemudian wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah itu apa? Maksudnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian juga harus mempelajari hadis, ya, menghafalnya, mempelajari kandungan maknanya dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis, anak-anakku sekalian, itu ada 3 macam. Hadis ada 3 macam. Catat ini. Ada hadis yang sifatnya perkataan, langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan. Nah, itu namanya hadis qauli atau hadis perkataan. Hadis qauli apa? Hadis perkataan langsung. Yang kedua, hadisun fi'liyun, hadis fi'li. Hadis fi'li itu berupa perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melakukan apa, ya, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat, disampaikan sampai kepada kita, itu namanya hadis fi'li, perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga di sini anak-anak ada namanya hadisun takririun, ya, hadis takriri, ya, artinya penetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah misal ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan sebuah perbuatan dan itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diingkari. Nah, ini hadis ada berapa macam? 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan? Nyadatnya orang seperti ini. SMP harusnya nyadatnya harusnya berbeda kalau yang SD. Yang barat, ada yang mau menyebutkan 3 hadis tersebut? Siapa yang tahu? Faiz? Apa Is? Ya, ya, iya benar. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hadis perkataan, hadis perbuatan, dan hadis penetapan. Semuanya harus kita pelajari dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dari SD, kalian di sini dulu sudah pernah ya hadis-hadis ringkas
yang pendek dihafalkan ya, dari kelas berapa? Kelas 2 ya. Dari kelas 2 hafalan hadis-hadis pendek, kemudian hafalan hadis Arba'in Nawawi di kelas 6, di kelas 4. Dan kalian juga di SMP juga harus tetap belajar hadis, apalagi ya guru kalian Ustaz Sucipto itu jurusan hadis. Nanti banyak-banyak belajar dari Ustaz Sucipto ya. Dia tuh ketika kuliah belajarnya tentang ilmu hadis. Masya Allah. Baik, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis tadi? Ya, agar setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita itu menjadi perbuatan yang kokoh, mantap, berdasarkan dalil. Ya, tidak hanya istilahnya perbuatan yang sia-sia. Karena setiap perbuatan yang dilandasi dengan Al-Quran, dengan hadis, yaitu akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak setiap perbuatan kamu dapat pahala? Ya, tentunya kita mau. Ya, maka cocokkan setiap amal perbuatan kita. Ya, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, yang berikutnya di sini Syekh menjelaskan linahmil as-silah al-madi wan nuril mubin likulli man yuridul haqqa wa ala kulli man yuridul batil, agar kita punya senjata. Ya, senjata tadi untuk menyebarkan kebenaran dan untuk melawan kebatilan. Ya. Kita mau di barisan mana? Mau di barisan orang-orang yang membela kebenaran, atau kita menjadi orang-orang yang membela kebatilan? Ya, kebenaran tentunya segala sesuatu yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun yang selain dari dua hal tersebut, maka itu adalah sebuah kebatilan. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo. Ada yang hafal doa ini? Ada yang hafal tidak? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dicatat ini doanya ini. Bisa nulis catat enggak? Ya, paling tidak artinya ini, artinya dicatat supaya nanti kamu bisa berdoa dengan artinya. Kalau belum bisa bahasa Arab, syukur-syukur nanti kalian ya bisa bahasa Arab. Ya Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Sudah? Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Warzuqna ittiba'a, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Karena kadang-kadang ada orang tahu kebenaran tapi tidak bisa mengikuti. Kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Sudah sampai sini? Apa tadi? Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Yang berikutnya, wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan atau keburukan, yang bisa diartikan kebatilan atau keburukan sebagai sebuah kebatilan. Perlihatkanlah kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan. Warzuqna ijtinaba, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ini doa yang sangat agung anak sekalian. Ya, banyak-banyak kita membaca doa ini. Ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan ya, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan, dan berilah kekuatan kami untuk menjauhinya. Nah, kalau yang kebenaran tadi, berilah kekuatan kami untuk mengikutinya.
mengikutinya. Kalau yang kebatilan tentu kita menjauhinya. Ini penting ya, seperti itu. Karena kalau tidak kita berdoa seperti itu, ya bisa jadi Allah perlihatkan kepada kita kebenaran, tapi kita tidak bisa mengikutinya, ya, tidak bisa mengikutinya. Begitu pula ada orang yang tahu ini kebatilan, tapi bukan dijauhi, malah dikerjakan. Orang tahu minum khamar itu batil atau benar? Batil. Ada yang minum khamar? Ada. Dia tahu batil tapi diikuti. Itu makanya butuh hidayah, butuh pertolongan dari Allah. Ada orang tahu mencuri itu salah, perbuatan buruk, ya, perbuatan batil. Tapi ada orang yang nyuri. Begitu pula ada orang tahu zina itu dosa, tapi ada orang yang berzina. Waliyadzubillah. Makanya kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar tadi kalau ada kebenaran kita tahu dan kita mengikuti, dan kita juga diperlihatkan kebatilan dan kita diberi kekuatan untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Fahim tuh? Anak saleh. Masya Allah. Baik anak-anak sekalian, berikutnya di sini Syekh mengatakan, "Summa alaina an nutabbiqa ma 'alimnahu min dzalika tatbiqan 'amaliyan." Wajib bagi kita. Tulis ini. Wajib bagi kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Wajib mengamalkan apa yang kita ketahui, maksudnya ilmu, ya, ilmu yang kita telah dapatkan, ya, ilmu yang sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, kita wajib amalkan. Shadiran an imanin wa yaqinin wa ikhlasin wa mutaba'atin. Didasari ini tulisan selanjutnya. Tadi kan sampai apa? Wajib atas kita mengamalkan, ya, mengamalkan apa yang kita ketahui, ya. Shadiran an imani, didasari keimanan. Didasari itu apa sih? Didasari itu apa dasar? Tahu enggak dasar? Pondasi bawah, ya, istilahnya. Ketika kita beramal, kita di sini landasi iman dengan keimanannya, dengan keimanan. Wa yaqinin, dan keyakinan. Wa ikhlasin, dan keikhlasan. Wa mutaba'atin, dan mutaba'ah. Nanti saya jelaskan mutaba'ah, ya. Jadi pertama keimanan, keimanan. Kedua keyakinan. Ini sebenarnya maknanya hampir sama, ya. Iman dan yakin. Ini kan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lainnya. Tidak sedikit keyakinan, ya. Ketika kita mengerjakan itu benar-benar kita beriman, ya. Ya, kemudian wa ikhlasin, dari sini ikhlas. Ikhlas maksudnya adalah mengerjakan segala sesuatu semata-mata karena Allah. Nah, itulah ikhlas. Mengerjakan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita, ya, sedang hadir di masjid ini, ya, kita niatkan, ya, kita hadir di sekolah, kita niatkan lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ikhlas, ya, dapat pahala, ya. Tapi kalau kamu cuma biar ketemu banyak teman saja, biar dapat teman banyak, biar gak dimarahi orang tua, karena kalau di rumah nanti dimarahi. Ada enggak kalau yang gak berangkat sekolah di rumah dimarahi? Dimas, ya? Betul, ya? Iya, dimarahi. Tapi kalau di sekolah sini senang deh. Senang, ya? Senang. Iya, karena dapat banyak teman, dapat ilmu. Tapi ya diperbaiki niatnya, ya. Niatnya karena orang tua apa karena Allah? Karena Allah, ya. Ya, karena Allah. Ya, harus kita hadir di sini, ya. Karena apa, Nana? Menuntut ilmu itu termasuk ibadah. Menuntut ilmu itu termasuk ibadah, harus ikhlas, harus ikhlas. Kemudian tadi yang keempat, ya, kan tadi didasari keimanan, keyakinan, kemudian keikhlasan.
Yang keempat adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa sih? Mutaba'ah itu mencontoh, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nih? Mutaba'ah itu apa? Apa nih? Mencontoh apa nih? Kok tengok-tengok? Hadir ngantuk ini. Pagi-pagi sudah ngantuk. Masya Allah. Siapa yang tahu apa mutaba'ah tadi? Hamam. Iya, contoh atau mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mutaba'ah. Ini harus, ini kunci ya. Tadi ada 4: keimanan, keyakinan, keikhlasan, dan mutaba'ah. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yakuna sya'nul kalam faqat, ya, sehingga apa yang kita ucapkan itu bukan omong kosong. Apa yang kita ucapkan itu bukan omong kosong. Fa innal kalama idza lam yusaddiqhu al-amal falan yatajawaz al-asir alladhi yahmiluha. Karena ucapan ya, atau pengetahuan kalau tidak diikuti perbuatan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Tidak ada bekas pahala. Tidak ada bekas pahala. Walan yakuna fihi illa natijah al-aksiyah. Bahkan yang ada nanti kita memperoleh kebalikannya. Punya ilmu nggak diamalkan, itu malah nanti jadi bumerang. Jadi bumerang. Bumerang itu apa? Tahu bumerang? Bumerang itu apa sih? Senjatanya orang mana? Orang Romawi. Aduh, gimana nih IPS ini? Bumerang itu senjata orang mana? Aborigin. Aborigin itu orang mana? Aborigin itu orang Australia asli, penduduk asli Australia. Tapi sekarang penduduk keluarga orang aborigin itu bisa dikatakan punah. Kenapa? Ya, ketika dijajah oleh Inggris, ya, orang aborigin asli suku yang penduduk Australia itu dibunuh, dimusnahkan. Ya, kemudian akhirnya orang Australia, kalau kita lihat sekarang itu seperti orang-orang Inggris, ya, orang-orang Eropa, orang suku asli Australia itu, ya, banyak kan dibunuh ketika itu, ya, zaman penjajahan. Mereka senjata itu pakai bumerang, yang mana kalau dilempar kena musuh itu bisa balik lagi, bisa dipegang lagi, itu bumerang. Nah, itu ya, apa namanya, kalau kita punya ilmu gak diamalkan, ilmu kita itu akan menyerang kita. Bagaimana caranya menyerang kita? Menyerangnya adalah nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan kita terhinakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena punya ilmu tapi tidak diamalkan, Allah akan murka. Sebagaimana hal ini Allah tegaskan di dalam surat As-Saff ayat 3 sampai ayat 2 sampai ayat 3. Ditulis surat As-Saff ayat 2 sampai ayat 3. Nah, nanti kalian bisa lihat di Al-Qur'annya ya. Surat As-Saff ayat 2 sampai ayat 3. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak perlu ditulis Arabnya kalau tidak bisa, kalau bisa ya bagus. Ada, kalau kalian sudah lancar bahasa Arab nanti ya, Ustaz ngomong misal bahasa Arab langsung tulis bisa gampang. Sarannya tadi mau belajar ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kalian bisa tulis artinya. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Di sini Allah bertanya, istilahnya menghujat. Ya. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Dia ngomong A, tapi tidak dilakukan. Ya. Mengatakan berarti ada ilmunya enggak? Orang kalau ngomong kan pasti punya ilmu di sini, tapi tidak diamalkan, Kemudian di ayat ketiganya Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat benci, amat besar
kebencian Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Ya nih. Ya. Syarat ini penting. Amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci kepada orang-orang yang mereka punya ilmu, mereka mengucapkan ilmu tersebut tapi tidak mau mengamalkan. Maka pelajaran penting bagi kita semuanya, termasuk ustaz ini. Ya. Ustaz di sini yang suka ngasih penjelasan, ngasih ilmu kepada kalian, yang mengucapkan ilmu, ya, maka penting bagi ustaz untuk bisa mengamalkan. Kalau nggak mengamalkan, maka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya. Dan kita meminta manfaat atas ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita senantiasa meminta tambahan ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Kamu sudah tahu doa bangun tidur? Siapa yang belum tahu doa bangun tidur anak-anak? Yang belum tahu? Yang belum tahu cuma Dimas. Tapi yang lain sudah tahu ini. Coba saya tanya. Tadi bangun tidur baca doa ada? Astagfirullahaladzim. Dibaca, ya. Doa-doa ilmu yang sudah dapatkan, diamalkan doa bangun tidur. Doa bangun tidur itu apa sih? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana amatana wa ilaihi nusyur. Ini contoh kecil aja. Yang lain, kalau ilmunya sudah banyak sekali, ya. Ilmu bangun tidur, ilmu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ilmu kamu pakai baju, ilmu keluar dari rumah, ilmu naik kendaraan, ada semuanya. Kalian ada pada di sekolah, ada pada di masjid, sudah ada ilmunya. Diamal. Ini saja pesan dari Ustaz. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita baca doa